Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi ini karena ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin. Pada hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting. Berkat-berkat kebangkitan Yesus Kristus yang menjadikan kehidupan saudara dan saya mengalami keselamatan, yang menjadikan kehidupan saudara dan saya mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hidup ini, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Alkitab mencatat beberapa hal yang penting yang akan pelajari kita bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, melalui kebangkitan Yesus Kristus ada berkat yang indah yang luar biasa, di mana Alkitab mengatakan bahwa iman Kristiani diperkokoh, iman Kristiani diperkuat, diperteguh. Walaupun banyak orang-orang yang coba menggoda iman Kristiani, banyak orang-orang yang mencoba menggugah iman Kristiani supaya menjadi kendor, dan iblis berupaya keras untuk menjatuhkan iman daripada manusia. Tapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, iman Kristiani diperkokoh. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, yang tidak pernah melupakan saudara dan saya. Alkitab yang kita pelajari, Alkitab yang kita imani, Alkitab yang benar. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang selalu mengajar kepada kita. Kita bersyukur ada Alkitab yang selalu mengingatkan kepada saudara dan saya untuk lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Iman Kristiani diperkokoh. Karena apa? Karena kita tahu Yesus yang bangkit memberikan satu pengharapan yang akan datang. Pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pengharapan yang akan datang tidak sia-sia. Karena Yesus bangkit dan Dia hidup untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus adalah pemenang. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kekuatan. Dan dia adalah sumber kehidupan yang baru. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau bangkit. Yang memberikan lebih keyakinan dalam hidup kita masing-masing. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel. Yesus yang selalu beserta dengan kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata seperti ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Iman Kristiani diperkokoh karena kebangkitan Yesus Kristus. Pada waktu ada seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Dia ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus peduli. Yesus mengerti. Dan Yesus datang kepada Thomas. Thomas, lihat aku. Engkau perlu pembuktian, silakan. Telapak tanganku yang berlubang karena paku. Lambungku yang tertusuk oleh tombak. Begitu melihat seperti itu, Thomas mengakui. Dan dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang tadinya ragu-ragu, imannya diperkuat, diperteguh. Karena apa? Karena dia melihat Yesus Kristus bangkit dari kematian. Inilah yang merubah kehidupan manusia. Inilah yang membuat manusia berubah. Yang tadinya takut, gentar, menjadi siap dan tegar dan berani menghadapi kehidupan. Karena apa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa kepada setiap manusia yang percaya mengalami kehidupan yang baru di dalam keluarga besar Allah. Kita yakin dan percaya setiap orang yang di dalam dosa, hidupnya penuh dengan dosa, mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi kita bersyukur pada waktu orang tersebut percaya kepada Yesus, orang tersebut terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, orang itu diampuni, orang itu dipindahkan dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan pada waktu itu orang itu menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam Tuhan. Dan dia bersatu dengan orang-orang Kristen lainnya yang sama-sama menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Berkat kebangkitan Yesus Kristus membuat saudara dan saya yang tadinya tidak kenal, dari latar belakang yang berbeda, dari status sosial yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, kita dipersatukan di dalam Tuhan, di dalam satu persekutuan rohani yang baru. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan, yang dulunya harus mengalami kebinasaan, sekarang hidup di dalam jalan Tuhan, hidup bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk melayani dan membesarkan nama Tuhan. Berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus,
mengingatkan saudara dan saya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Di sana dikatakan dengan tegas, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini merupakan ayat terakhir dalam 1 Korintus 15, di mana Paulus telah mendapatkan ilham daripada Tuhan Yesus Kristus, ilham daripada Roh Kudus dengan mengingatkan bahwa Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Maka tidak sia-sia apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Percayalah, berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuat pelayanan saudara tidak sia-sia. Mungkin saudara tidak melihat manfaat pada hari ini pada waktu saudara melayani Tuhan. Mungkin saudara dan saya tidak melihat akibat efek hari ini kita melayani Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya suatu kali kelak saudara akan merasakan dan melihat, Tuhan, aku bersyukur karena pelayanan yang disampaikan untuk kemuliaan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya ada hasil. Suatu ketika saya mendengar dari seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, dia punya jemaat. Jemaat itu tidak punya kepandaian untuk berkhotbah. Jemaatnya tidak punya kepandaian untuk memuji Tuhan karena suaranya pas-pasan. Tetapi dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Apa yang dia lakukan? Di pelabuhan dia membagikan traktat rohani. Di pelabuhan dia memberikan traktat yang berisi tentang Yesus Juru Selamat. Yesus Gembala yang baik. Ada orang yang menerima, tapi ada orang yang menerima dan membuangnya. Dengan tekun orang itu melayani seperti itu. Tiba-tiba ada seorang bapak yang lewat ke tempat itu. Dan dia berkata ke anak muda itu, kepada jemaat, percuma engkau melakukan itu. Orang yang membagikan traktat berkata, kenapa Pak percuma? Aku telah melakukan ini bertahun-tahun. Kata si bapak itu, percuma. Sebelum engkau melakukan ini, saya dulu melakukan itu semua. Saya melakukan bertahun-tahun, tidak ada yang datang kepada Tuhan. Tidak ada yang bertobat kepada Tuhan. Semuanya sia-sia. Tetapi jemaat yang memberikan traktat itu berkata, Pak, tahukah Bapak, saya bertobat kepada Tuhan bukan karena penginjilan yang besar. Tahukah Bapak, saya bertobat bukan karena KKR yang besar. Tapi saya bertobat beberapa tahun yang lalu karena ada seorang Bapak yang memberikan traktat kepada saya. Pada waktu saya goncang, pada waktu saya galau, saya baca traktat itu. Dan saya menemukan jawaban Yesus, Juru Selamat, Gembala yang baik. Saya tergugah. Dan saya terima Yesus karena bukan hamba Tuhan yang besar. Bukan karena KKR yang besar. Tapi karena membaca traktat yang diberikan oleh seorang bapak pada waktu itu. Setelah itu apa yang dilihat? Mereka saling pandang memandang. Lalu si bapak itu tertarik. Di mana engkau menerima traktat itu? Kapan engkau menerima traktat itu? Lalu jemaat itu berkata, di tempat ini kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Bukankah itu tempat di mana saya membagikan traktat? Kata si bapak itu. Yes, saya ingat. Bapaklah yang telah memberikan traktat itu kepada saya. Itu beberapa tahun yang lalu.
Tapi Bapak bisa melihat hasilnya. Sekarang saya bertobat karena pekerjaan Bapak beberapa tahun yang lalu. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali giat membagikan traktat-traktat kepada orang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang dilandasi murni untuk melayani Tuhan bersama nama Tuhan tidak akan sia-sia. Berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membawa saudara dan saya kelepasan dosa yang alkitabiah. Kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Kelepasan dosa yang alkitabiah bukan sekedar acara. Kelepasan dosa yang alkitabiah adalah kelepasan dosa yang sungguh-sungguh. Kalau kita membaca di dalam Roma 6 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kelepasan dari dosa itu karena apa? Karena kebangkitan Kristus. Roma 12 ayat 11 dan 12 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Firman Tuhan berkata seperti itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini menguatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang menjadi harapan saudara ke depan? Apa yang menjadi kerinduan saudara ke depan? Tahun ini apa yang saudara rindukan? Tahun depan apa yang saudara harapkan? Begitu banyak harapan kita untuk ke depan. Tetapi berikan itu semua kepada Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Kalau engkau sekarang sedang mengalami penderitaan, karena mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan hidup yang begitu berat, sabar dalam kesesakan. Dan tidak kalah penting adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa situasi sekarang, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan kita. Berkat kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan untuk semua dan di mana saja. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pengharapan untuk semua orang. Apa yang sedang kau alami? Apa yang sedang kau rasakan pada saat ini? Jangan mundur daripada Tuhan. Nikmati kehadiran kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Karena kuasa kebangkitan itu akan merubah hidupmu. Mungkin orang berkata, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin ini bisa diselesaikan. Bagi Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada kata mustahil. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang punya kuasa. Yang tidak perlu kita ragukan lagi. Tuhan Yesus Kristus, Dia bangkit. Pada waktu Dia naik ke sorga, Dia tetap menyertai kita semua. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita kembali semua bahwa Tuhan Yesus tetap mendampingi dan menopang saudara. Tuhan Yesus Kristus mengutus, Tuhan juga menyertai. Dan itu dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sebelum salib, sebelum kebangkitan, sebelum kuasa Tuhan dinyatakan melalui turunnya Roh Kudus,
Murid-murid Tuhan adalah murid-murid yang banyak omong. Bicara Tuhan, aku akan setia, aku akan taat. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya ketakutan. Petrus yang begitu kuat, yang begitu banyak omong, menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus yang begitu kuat dalam berbicara, menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dan dia ragu-ragu dan dia takut. Tetapi apa yang terjadi setelah proses kebangkitan? Murid-murid menjadi lebih berani. Apalagi setelah Roh Kudus dicurahkan, menjadi murid-murid yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena mereka melihat dan menyadari dan mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai selama-lamanya. Dan inilah janji Tuhan untuk saudara dan saya pada hari ini. Berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara dan saya diingatkan bahwa Tuhan tetap mendampingi dan Tuhan tetap menopang kita. Di dalam pelayanan kita akan terbentur masalah yang macam-macam. Di dalam pelayanan kita akan terbentur gesekan dengan orang lain. Di dalam pelayanan kita akan beradu pendapat dengan orang lain. Itu bisa terjadi. Seringkali kita berkata, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Memang benar, kalau kita mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup mengatasi itu semua. Tapi kita patut bersyukur, ada kekuatan yang maha dahsyat yang telah disiapkan Tuhan untuk saudara dan saya, di mana pribadi Yesus sendiri mendampingi dan menopang saudara. Kalau saudara ditugaskan Tuhan di dalam pelayanan di mana saja, dalam situasi seperti ini memang tidak mudah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang mengutus, Dia juga yang akan menyertai saudara. Jangan khawatir dengan apa yang dibutuhkan di dalam hidupmu. Jangan khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dihadapi dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia akan melihat apa yang menjadi kebutuhan engkau, dan Dia akan memberkati engkau, karena Dia selalu mendampingi dan menopang. Bersyukur anugerah Tuhan yang begitu besar. Penerapan dalam kehidupan ini akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Paskah makin menyederhanakan iman kita? Apakah kita makin menjelimet? Bersyukur seseorang makin mengerti kehendak Tuhan. Seseorang makin menghayati pengorbanan Yesus. Dia akan lebih memiliki iman yang sederhana, untuk bisa menikmati, menghayati, merasakan berkat Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Marilah bersama-sama kita menikmati kuasa dari kehadiran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012 604.
Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.